Halo, selamat berjumpa kembali dalam materi matematika peminatan untuk kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri sinus dengan saya, Miss Rita Yeme Manulang. Nah, persamaan trigonometri berbentuk sinus ini cara penyelesaiannya nanti biasanya kita temui ketika kita memecahkan masalah dari soal. Nah, ada nanti soalnya itu berbentuk dalam derajat dan ada yang masih dalam berbentuk V. Jika dia masih berbentuk derajat, hal yang paling utama sekali adalah kita harus merubah bentuknya menjadi bentuk umum, yaitu sin dan sama dengan sin alfa. Gitu ya. Kedua buah ruas itu harus ada sin dan sinnya. Nah, kalau belum ada kita rubah sedemikian rupa. Nah, caranya adalah yang pertama, setelah kita ubah bentuk umumnya menjadi bentuk umum, nanti X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Perbedaannya hanya ada di sini, ada di alfa dan ada di 180 min alfa. Begitu. Nah, bagaimana Bu jika nanti dia bukan derajat intervalnya dalam bentuk V? Nah, kalau dalam bentuk V, halnya sama saja. Persamaan soalmu nanti kamu ubah itu menjadi dalam bentuk sin dan sin. Gitu. Setelah kamu ubah, maka kamu berikan rumusnya sama. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi dan 180 min alfa ditambah K dikali 2pi. Rumus ini bisa kamu pilih gitu ya nak ya. 360 itu kenapa kok bisa berubah jadi 2pi Bu? Karena kita harus ingat apa? Pi itu kalau dalam bentuk derajat atau sudut itu bernilai 180 derajat gitu. Enak ya? Paham ya? Nah, yang harus kita perhatikan adalah K-nya ini. K itu apa, Bu? K itu merupakan anggota dari bilangan bulat. Kalau anggota dari bilangan bulat itu terdiri dari apa aja? Dari negatif 0. Lalu apa? Positif. Itu bilangan bulat. Semua bilangan yang terdiri dari negatif 0 positif disebut apa? Bilangan bulat yang terdiri dari angka negatif 0 dan positif. Nah, alfa ini apa? Sudut yang kita rubah nanti. Nanti kita bisa lebih paham lagi, kita lihat di contoh soal berikut ini. Gitu. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah untuk interval. Nah, ini harus hati-hati nih. Yang bacaannya untuk dari interval ini harus kita paham betul. Dia maunya X-nya itu berada di antara 0 dan 420. Antara itu ya nak ya. Sekarang langkah yang pertama. Kita lihat. Tadi adalah kita ubah menjadi bentuk umumnya. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Persamaannya ini apa nih? Sin X sama dengan setengah. Apakah sin X sama dengan setengah sudah berbentuk persamaan umum yang tadi? Sudah belum? Belum nak ya? Kalau tadi itu kita harus berubah jadi sin sama dengan sin. Kedua belah ruas harus ada sin dan sinnya. Artinya yang setengah ini nanti harus kita rubah jadi sin berapa kira-kira nih? Yang hasilnya setengah. Sin berapa? Benar sekali, sin 30 gitu. Jadi kita harus tuliskan setengahnya itu kita ganti sin 30. Bu, kami tulis 30 aja Bu, karena kami tahu sin 30 sama dengan setengah. Iya benar, 30 memang sin 30. Tapi sinnya ini harus ditulis. Artinya sin X sama dengan sin 30 begitu. Nah, langkah kedua, setelah jadi bentuk umum, langkah keduanya adalah kita harus ingat rumusnya. Rumusnya tadi apa? Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat gitu. Nah, X-nya ini yang mana, Bu? X yang di sini itu kita salin dari X yang ini. Nah, gitu. Alfanya, Bu, yang ngambil dari mana? Alfa itu adalah yang kita perbarui tadi, 30 ini. 30-nya jadi alfa. K ini mana, Bu? K yang ini bebas. Boleh kita ganti, yang penting ada negatif, ada positif, dan ada 0. Gitu. Ya kan, Nak?
Ya, selanjutnya sekarang kita lihat, berarti X sama dengan alfa tadi 30 ditambah K-nya kita mulai dari angka negatif yang mendekati 0. Gitu. Kita coba dulu nih. Angkanya berapa nih? Min 1. Coba kamu lihat perbedaan antara yang kedua, tiganya. Semua sama, hanya berbeda di sini. Berbeda itu hanya di nilai K-nya saja nih. Hanya di sini perbedaannya. Coba lihat, min 1, 0, 1, 2. Ya, gitu nah ya. Cuma di sini berbeda di K-nya. K-nya kita uji negatif, 0, dan angka-angka yang berbentuk positif. Sekarang kita uji negatif 1. Alfa 30 tahu ya dari mana ya? Negatif 1 dikali 360 derajat ditambah 30 sama dengan min 330. Apakah min 330 ini sesuai termasuk dalam interval ini? Apakah termasuk tidak? Tidak, negatif tidak ada di interval itu. Interval itu hanya berada dari 0 sampai 420. Maka yang min 330 ini apa yang terjadi? Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Gitu caranya. Karena tidak memenuhi, maka negatif 2-nya nggak usah kita coba lagi. Karena yang min 1 tidak memenuhi. Nah, anak-anakku kalau penasaran boleh nih. Yang K yang ini boleh anak-anakku ubah jadi negatif 2. Coba di rumah ya. Apakah memenuhi atau tidak. Selanjutnya kita lihat. Karena min 2 tidak masuk, misalnya tidak masuk, maka kita coba 0. Ketika dia 0, apa yang terjadi? 0 kali 360 ditambah 30 derajat. Apakah 30 derajat ini termasuk dalam interval ini? Masuk tidak? Masuk. Maka 30 derajat memenuhi tidak? Memenuhi. Gitu caranya ya. Bahkan kalau 0 aja masih memenuhi, kita tes lagi nih. Coba 1 K-nya. Kita ganti K-nya 1. Apa yang terjadi? 1 kali 360 derajat ditambah 30. Sama dengan 390. Apakah 390 ini termasuk dalam interval ini? Masih masuk tidak? Iya, masih termasuk gitu ya. Karena masih berada sebelum 420 derajat ya. Kurang ya dari situ. Maka dia memenuhi. Karena memenuhi, masih kita coba terus nih K-nya. Coba lagi K-nya 2. Ayo, ketika K-nya 2, apa yang terjadi? 2 kali 360 derajat tambah 30. Ternyata hasilnya berapa nih? 750. Apakah 750 ada di sini? Berada di antara interval yang diinginkan? Tidak. Maka 750 tidak memenuhi. Begitu. Ya, anak ya. Lanjut. Kalau tidak memenuhi ya sudah, kita stop batas itu. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah dengan hal yang sama hanya menggunakan rumus yang berbeda. Sekarang kita cek dengan rumus 180 min alfa gitu. Nah ya, kita tes. Bu, kenapa sih Bu dicoba dua-dua rumusnya? Karena bisa jadi yang di alfa yang ini ada salah satu X-nya, himpunannya yang belum ada di anggota yang di bagian awal gitu. Nah ya, kita cek. Sekarang X yang ini kita ubah jadi X ini kan. Kenapa Bu? Ngambil dari sini. Salin. Gitu, X. Sekarang 180 min alfa. Alfanya tadi berapa? Alfanya berapa ini? 30. Tulis di sini 30. Gitu kan? Ditambah K. K yang ini. Berapa K-nya? K tadi bilangan apa? Bilangan bulat, berarti min 1. Kita coba dulu cek min 1. Kita cek, lalu kita kalikan. Maka jawabannya apa nih? Apa jawabannya? Iya, min 210. Sekarang kita lihat min 210. Apakah min 210 ini terletak di interval ini? Tidak, negatif tidak ada di situ ya nak ya. Maka dia tidak termasuk. Sekarang kalau tidak termasuk, maka K sama dengan min 2-nya tidak usah kita coba. Ya kan? Karena min 1 tidak masuk. Kita coba langsung ke 0. Ketika K-nya 0, semua perbedaannya ada pada di sini sebenarnya ya. Yang lainnya sama saja, hanya di K-nya ini saja. K-nya ini yang kita harus rubah gitu. Coba lagi. K-nya min 1. Coba kita coba lagi 0. 0 kali 360 ditambah dengan 150. Jawabannya berapa? 150. Apakah 150 ini berada di antara ini? Interval ini? Memenuhi tidak nih?
Iya, memenuhi gitu nak ya. Karena memenuhi nolnya kita coba lagi K-nya berapa? 1 sampai dia ketemu yang tidak memenuhi. 1, coba kita cek 1. Just-nya berapa nih? 510. Apakah 510 berada di rentang ini? Tidak, karena tidak, berarti kita cukupkan batas ini saja tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian dari sin X-nya, kita gabungkan hasil yang memenuhi di antara langkah kedua dengan langkah ketiga. Berapa? Yaitu 30 derajat, 390 derajat, berapa lagi nih? 150 derajat. Kita sesuaikan, kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Gitu nak ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin X dikurang akar 3 sama dengan 0. Untuk intervalnya berada, X-nya berada di antara 0 derajat sampai 2 phi. Nah, Bu, ini 2 pi, Bu. Kami gunakan rumus kedua, tapi kalian paham rumus pertama gimana, Bu? Nggak apa-apa. Hanya saja nanti yang pi-nya ini kita rubah ya, nak ya. Kita rubah dalam bentuk derajat. Pi tadi berapa derajat? Yaitu 180 derajat. 2 dikali 180 derajat berapa? 360 gitu. Selanjutnya, langkah pertama adalah kita lihat persamaannya. Apakah persamaan ini sudah membentuk persamaan bentuk umum? Belum ya, karena sin sama dengan sin. Dia maunya sin sama dengan sin. Jadi kita mulai langkah pertama, kayak salin ulang. 2 sin X sama dengan min akar 3 sama dengan 2 sin X kurang akar 3 sama dengan 0. Maka 2 sin X sama dengan, kita ubah semua jadi sin X dulu. Min akar 3-nya pindah posisi ke ruas kanan jadi akar 3 positif. Dan ini masih ada angka 2-nya nih. Nggak boleh ada nih. Harus pindah ruas lagi nih 2-nya nih. 2-nya sederhanakan. Jadi apa? Semua dibagi 2 nak ya. Jadinya sin X sama dengan akar 3 per 2. Atau setengah akar 3. Sekarang sudah sin X sama dengan. Tapi bentuk umum tadi sebelahnya harus ada sin X-nya. Sinnya lagi. Berarti yang setengah akar 3 ini kita ubah. Jadi, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Ayo, coba kita bayangkan. Kita pikirkan dulu. Sin berapa? Yaitu sin berapa? Sin 60. Nanti 60-nya inilah yang disebut sebagai apa? Alfa. 60-nya sebagai alfa. Gitu nak ya. Langkah kedua. Langkah kedua kita sudah dapat nih bentuk umumnya, sin sama dengan sin. Sin X sama dengan sin 60 derajat. Sekarang kita mau tahu X-nya berapa saja yang memenuhi dalam interval ini. Nah, sekarang X-nya kita lihat sebelah sini. Oh, X salin ke sini. X gitu. Alpanya ganti tadi, alpanya berapa? 60. Salin 60. Nah, K-nya berapa? Negatif dulu. Kita uji dari negatif yang paling mendekati 0. Kan berubahnya cuma di sini nih. Yang bentuk umum yang lain sama. Berapa tuh? Min 1 dulu. Coba kita coba min 1 dikali 360 derajat ditambah 60. Jawabannya apakah berapa? Memenuhi tidak? Gitu nak ya. Kita coba kita selesaikan. Maka jawabannya apa nih? Apakah min 300-nya terletak dalam interval ini? Min 300 ada tidak situ? Tidak ada. Dia hanya 0 sampai 360 derajat. Ada tidak ada, maka dia tidak memenuhi. Artinya yang negatif 2 tidak usah kita uji, batas ini saja gitu ya nak ya. Sekarang kita uji yang 0. Coba sekarang 0. Kalau K-nya 0, apa yang terjadi? Jawabannya berapa? 60 derajat. Saya sederhanakan. Apakah 60 derajat masuk dalam rentang ini? Iya masuk, maka 60 derajat itu adalah memenuhi interval yang dia inginkan. Maka X sama dengan 60 derajat memenuhi. Karena memenuhi, maka kita harus mencoba lagi apa? Ketika K-nya sama dengan 1. Ketika K-nya sama dengan 1, berapa hasilnya? 420. Apakah 420 terletak dalam interval ini? Tidak, berarti kita cukupkan batas itu saja. Berarti dia tidak memenuhi. Gitu nak ya. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, karena kita coba lagi 180 min alfa. X-nya ngambil dari mana X yang ini? Kita ambil dari mana X-nya? Dari sini nak ya, kita salin.
Nah, X sama dengan 180-nya turun. Gitu ya. Min alfa. Alfa yang tadi berapa alfanya nih? 60. Salin ke sini. 60 gitu. Ditambah K. K ini berapa? Kita coba negatif, positif, 0. Gitu nak ya. Kita coba. Sekarang K-nya ganti coba negatif 1. Jawabannya berapa kalau kita sudah sederhanakan? Min 240. Apakah min 240 terletak di interval ini? Tidak. Berarti min 1 tidak masuk. Maka min 2-nya tidak usah kita ujikan. Gitu. Sekarang kita uji yang 0. K-nya 0. Apa yang terjadi? Jawabannya 120 derajat. Gitu. 120 derajat. Apakah 120 derajat berada di interval ini? Iya, berarti dia memenuhi. Selanjutnya, kita cek. Karena 0 memenuhi, kita coba K-nya sama dengan 1. Jawabannya berapa? 480 derajat. Apakah 480 derajat terletak dalam interval ini? Tidak. Berarti jawabannya tidak memenuhi. Gitu. Maka setelah kita temukan himpunan penyelesaiannya berapa yang memenuhi? 60 dan 120 gitu ya. Atau misalnya nanti jawaban di opsi ABC-nya, Bu, kami bentuknya pi dalam keadaan pi. Gimana nih? Kalau dalam keadaan pi ya udah kita rubah aja 60 itu berapa pi? Yaitu sepertiga dari pi. Sepertiga dari 90 derajat berapa? 60 ya. Itu kita ubah. 120-nya kita ubah dalam bentuk pi lagi. Sama dengan 2/3 pi gitu. Paham ya, Nak ya? Sekarang lanjut. Ada nih soal HOTS nih. Biasanya ini ada nih soal-soal kalau zaman dulu itu dalam bentuk ujian nasional, Nak ya. Ini ada soalnya. Jika diketahui persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 3 sama dengan 0. Dan X-nya berada di antara min V per 2 sampai pi per 2. Maka tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, ini kalau soal yang seperti ini. Kalau kalian keberatan dalam bentuk pi, boleh kita coba dalam bentuk derajat. Ini kita ubah dulu. Tadi pi itu 90 derajat ya. Berarti min 90 bagi 2 berapa? Min 45 derajat. Gitu nah ya. 45 derajat. Sekarang berarti yang ini berapa? Adalah berapa? 45 derajat. Gitu. Oke? Berarti batas itu ya. Paham ya? Nggak usah ibu tuliskan. Nah, caranya sama. Ini harus kita ubah dulu dalam bentuk umum. Coba kita lihat. Bu, kami pusing ini. Ini karena berbentuknya kuadrat. Gimana? Gak usah pusing dulu, Nak ya. Kita tes dulu nih. Lihat bentuk kuadrat. Jadi kalau bentuk kuadrat kita bisa mengandai-andai dulu. Kita misalkan itu sin X sama dengan Y. Supaya gampang kita bentuk dia sin X sama dengan Y. Berarti yang sin X ini kita rubah jadi Y. Karena sin kuadrat X berarti Y kuadrat gitu ya. Kita rubah. Sin X rubah lagi jadi Y di sini gitu. Min 3 sama dengan 0. Lalu kalau bentuk seperti ini bentuk persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan. Faktorkannya dapat seperti ini. Selanjutnya kita lihat nilai Y yang memenuhinya berapa gitu. Ternyata 2Y sama min 1 sama dengan 0. Y sama dengan setengah. Yang ini Y plus 3 sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 3. Nah, Y sama dengan setengah. Kalau Y tadi apa? Sin X gitu kan. Y tadi sin X kan. Sin X sama dengan Y ya. Kita ganti Y. Y sama dengan sin X nih ya. Berarti apa sin X sama dengan setengah? Ada nggak sin X sama dengan setengah? Ada ya. Gitu. Lanjut. Y sama dengan min 3 nih. Y sama dengan min 3. Ada nggak? Y tadi kan sin X. Ada nggak sin X sama dengan min 3? Tidak ada. Berarti yang ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanyalah Y sama dengan setengah. Gitu caranya, Nak ya. Kita harus hafal lagi ke bentuk persamaan yang awal. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua kita harus ingat nih. Apa? Sekarang sebelum kedua, langkah pertama adalah sin X tadi sama dengan setengah. Apakah ini sudah berbentuk persamaan umum? Belum karena belum kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan umum. Berarti jadikan sin sama dengan sin. Sekarang lihat setengah ini. Sin berapa yang hasilnya setengah? Iya, benar ya. Sin 30 derajat. Maka 30 derajat nanti sebagai alfa. Nanti X-nya berubah jadi X tetap gitu.
X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya berapa K-nya? K-nya kita mulai dari negatif. Kita uji nih. Coba lihat ini. Semua sama kan, cuma berbeda di sini. Di K-nya saja yang kita ubah. K sama dengan min 1, jawabannya min 330 derajat. Ternyata telah melampaui yang ini. Berarti tidak memenuhi. Coba lagi K-nya 0, K-nya 1. Bu, yang ini K-nya 2 mana? Coba K-nya 2. K-nya 1 tidak memenuhi gitu nak ya. Berarti dia tidak memenuhi batas itu saja. Memenuhi 30 derajat. Sekarang langkah ketiganya sama. Kita coba X sama dengan 180 min alfa, rumus kedua. Alfanya kita ganti tadi berapa? 30 derajat nah ya. Kita coba lagi K-nya yang ini. Min 1, 0. Apa yang terjadi? Ternyata yang memenuhi hanya min 210 juga tidak memenuhi kan? Berarti yang memenuhi hanya apa? 30 derajat. Begitu. Nah, karena sudah berakhir, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan. Latihannya mohon dicoba dengan sebaik-baiknya ya. Latihan yang pertama, Ibu punya soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah akar 2 dengan X-nya berada lebih dari min 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, ini udah bentuknya bentar lagi selesai nih ya. Coba. Yang soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 6 sin 2x plus sepertiga V sama dengan 3. Yang ini dengan batas intervalnya X lebih dari 0 derajat dan kurang dari V. Pasti bisa ya anak-anak Ibu sekalian. Oke deh anak-anak Ibu sekalian, latihannya silahkan dicoba. Lalu nanti dikumpulkan ya sebagai latihan kalian di rumah. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jika ditanyakan, boleh tanya melalui Google Classroom dan boleh melalui WhatsApp. Oke anak-anakku, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.